Halo Zul, ketemu lagi dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Di video kali ini saya akan membawakan topik tentang rahasia cahaya. Jadi ini masih kaitan dengan video sebelumnya di seri ke-42 tentang membuka kaitan olah pernafasan dengan membuka mata batin. Di video itu saya jelaskan bahwa mata ketiga kita, mata batin, mata hati, ini sebenarnya istilah. Dari hasil penelitian adalah kinerja dari kelenjar pineal kita. Kelenjar pineal ini di dalamnya banyak kandungan mineral kristal yang ketika dia aktif berosilasi dia mampu mengeluarkan cahaya, mengemit foton. Nah, kamu perlu tahu lebih dalam tentang rahasia cahaya ini. Jadi, topik ini perlu saya angkat. Kenapa? Karena beberapa dari kalian kemarin sudah merasakan langsung dari efek pernafasan. Kemudian, nah ini yang lucu. Jadi satu sisi kalian penasaran ingin mata batin terbuka, tapi dari beberapa komentar itu terbaca bahwa kalian juga punya ketakutan atau rasa was-was tentang berbagai efek yang kemudian muncul. Nah lalu kemudian ada yang bertanya dan mengkaitkan dengan makhluk halus. Kemudian bertanya apakah makhluk halus itu ada atau tidak. Nah saya ingin sampaikan topik ini supaya apa? Supaya kalian punya gambaran yang luas bahwa ada sisi lain yang perlu kalian ketahui supaya kalian tidak lagi didominasi oleh rasa was-was, ketakutan, jadi meditasi kalian lebih bagus. Oke ya, kalau kalian tertarik meditasi mistik, belajar otodidak, belajar dari dalam diri, menemukan guru sejati. Kalau kamu juga punya pengalaman metafisik, mungkin itu tanda bahwa kamu juga punya bakat talenta di situ. Silakan kamu subscribe, aktifkan notifikasi. Saya akan bagikan banyak hal dari proses perjalanan saya belajar secara otodidak dengan meditasi mistik ini. Jadi begini Zul, saya bagikan ke kalian itu 5 fase meditasi mistik. Jadi ini karena belajar otodidak, saya itu intinya ingin kalian menemukan sendiri dari hasil interaksi kalian dengan pikiran kalian sendiri. Nah, apa yang terjadi dulu dengan saya? Prosesnya itu sebetulnya sederhana. Yang saya katakan selalu saya ulang-ulang itu tentang titik nol. Titik nol di situ kan ada di fase kedua. Tapi titik nol yang sesungguhnya nanti selama perjalanan itu kalian akan alami. Titik nol itu titik kesadaran yang tidak masuk dalam kondisi kalian apakah itu terjaga, tertidur, dan bermimpi. Jadi kondisi ini sulit dijelaskan. Tapi pasti kalian nanti akan temukan selama kalian terus berproses. Jadi titik nol ini bukan sengaja kamu cari. Kalian alami saja. Nanti apa yang saya maksud dengan kondisi titik nol ini pada saatnya akan hadir sendiri. Jadi jangan dicari. Kenapa? Karena titik nol itu kondisi di mana tanpa persepsi dan sensasi. Nah, proses saya dulu menemukan itu berawal dari fenomena metafisik, fenomena mistik yang aneh, tidak masuk akal. Lalu apa? Saya penasaran. Jadi saya itu ingin tahu, bukan ingin percaya. Maka saya cari alasannya, kemudian saya analisis sendiri, saya bandingkan. Nah, ketika sudah ketemu, saya coba dan ternyata berjalan, kan otomatis saya jadi punya keyakinan. Coba lagi, beneran bisa jalan. Akhirnya bertanya, loh ini dari mana? Sumber ini dari mana? Kok saya bisa ini? Nah, inilah yang nanti akan mendorong kamu semakin mendekat ke sumber, ke misteri yang ada di belakang kekuatan pikiranmu. Sampai kamu nanti menemukan titik nol, baru kamu bisa memahami ini semua. Jadi meditasi mistik ini belajarnya, pendekatannya justru lebih banyak berinteraksi dengan hal-hal yang metafisik. Bukan untuk menguasai itu, tapi untuk menelusur dan mencari sumber dari mana itu semua.
Karena kalau kalian menemukan kekuatannya, itu kalian semakin dekat dengan apa yang terada dalam diri kalian. Oke ya. Nah, cahaya ini adalah hal yang penting, bahkan disebut hampir di semua kitab suci agama, karena berhubungan dengan asal muasal semesta ini. Kamu bisa buka kitab sucimu sendiri-sendiri. Oke, nah pertanyaan pertama saya tentang cahaya ini adalah, apakah kamu bisa melihat cahaya? Nah, kebetulan saya punya alat, saya suka masak, saya punya termometer infrared. Nah, ini saya akan nyalakan. Ini menyala. Oke ya. Kamu lihat menyala. Apakah kamu bisa melihat cahaya yang merambat dari termometer ini menuju ke tangan saya? Kamu pasti tidak bisa melihat. Ya kan? Tidak ada sesuatu yang bisa kamu lihat di antara ini. Oke. Nah, sebentar. Sekarang saya akan matikan lampu. Nah, sekarang lampu sudah saya matikan. Yang tersisa hanya pencahayaan dari monitor saya. Masih pertanyaan yang sama. Kamu lihat, ini sudah saya nyalakan. Oke. Apakah kamu bisa melihat cahaya yang merambat? Tadi terang, sekarang gelap. Sama bukan? Kamu tidak bisa melihat cahaya yang merambat di sini. Nah, sekarang sebentar. Kalau saya berikan asap di sini, kamu bisa melihat cahaya. Oke. Ada cahaya yang terlihat. Nah, proses ini sebetulnya sama saat kamu bermeditasi. Sekarang saya nyalakan dulu lampunya. Jadi kesimpulannya kita tidak bisa melihat cahaya. Nah, dari definisi saya temukan itu bahwa cahaya itu apa? Cahaya itu yang membuat diri kita bisa melihat sesuatu, tapi kita tidak bisa melihat cahaya. Nah, sekarang saya akan membahas percobaan yang dilakukan ilmuwan yang akhirnya membuka wawasan baru tentang mekanika kuantum, fisika kuantum. Jadi mekanisme fisika di tingkat hal yang paling kecil, materi yang paling kecil. Nah, percobaan ini dilakukan untuk menguji sebetulnya cahaya itu apakah merambat dalam wujud partikel atau gelombang. Percobaan ini dilakukan oleh Thomas Young dengan nama double slit experiment atau percobaan celah ganda. Jadi mekanismenya hampir sama seperti yang tadi saya demokan, cuma cahaya dilewatkan ke dalam dua celah. Nah, sekarang saya tunjukkan di layar. Jadi kalau cahaya itu merambat dalam wujud partikel, ini seperti kamu lihat di layar. Ini gambarannya seperti menembakkan butiran kecil kelereng lah melalui dua celah ini, dan hasilnya adalah meninggalkan dua jejak di layar. Ini gambaran perilaku partikel. Nah, cahaya kemudian ditembakkan melalui dua celah. Ternyata dia tidak meninggalkan jejak dua, tapi banyak. Maka kesimpulan ilmuwan dalam beberapa tahun waktu lalu itu cahaya adalah gelombang. Jadi cahaya itu merambat dalam wujud gelombang karena dari percobaan ini meninggalkan jejak seperti gelombang. Nah, ini percobaan berikutnya sekarang dilakukan dalam tingkat kuantum atau materi paling kecil. Di sini ditembakkan foton. Apa yang terjadi ketika foton dilewatkan dua celah? Dia membentuk pola gelombang. Jadi dalam materi paling kecil, foton itu
yang merupakan satuan cahaya paling kecil, ini melaju merambat dalam wujud gelombang. Nah, di sini ya yang aneh, ini terjadi ketika tidak ada pengamatan, tidak ada yang mengamati proses ini. Itu di layar kamu lihat simbol mata tertutup. Jadi foton kalau tidak diamati, dia bersifat seperti gelombang. Nah, waktu itu para ahli masih tidak percaya. Kenapa? Karena mereka tadinya berpikir ini akan bersifat seperti partikel, meninggalkan dua jejak. Ternyata foton berbeda. Dia berperilaku seperti gelombang. Nah, kemudian dilakukan percobaan lagi, mereka berpikiran bahwa ada tabrakan di antara foton itu akhirnya menjadi menyebar. Kemudian di percobaan berikutnya ditembakkan satu demi satu. Apa yang terjadi ternyata tidak berubah, tetap berperilaku sebagai gelombang. Jadi foton ini satuan cahaya paling kecil, itu berperilaku sebagai gelombang ketika tidak ada yang mengamati. Nah, hal yang mengejutkan ketika ini diamati, foton ini berperilaku seperti partikel, seperti kelereng yang ditembakkan tadi. Dia meninggalkan dua jejak. Jadi ini yang mengagetkan ilmuwan. Dualitas sifat dari cahaya. Oke, sambil kita jalan, kamu bisa lihat di layar, ini video rangkuman dari apa yang saya ungkapkan tadi tentang percobaan celah ganda, double slit experiment. Di situ kamu bisa lihat di video apa yang ditembakkan dari mulai partikel, kemudian gelombang, kemudian objek kuantum, lalu di bawahnya keberadaan pengamat dan tidak ada pengamat. Ini yang mengubah karakter atau sifat dari cahaya. Oke, nah apa kesimpulan dari percobaan ini? Jadi percobaan ini mengguncangkan, menjungkir balikkan semua apa yang manusia selama ini yakini. Ini tidak hanya di kalangan ilmuwan, tapi juga di kalangan orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Di kalangan orang yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan. Lalu apakah Tuhan itu ada? Nah, kita kupas pelan-pelan. Jadi begini, kuncinya itu adalah keterlibatan pengamat. Nah, tadi percobaan ini yang menjungkir balikkan kenapa? Karena kita selama ini pasti bertanya hal yang nyata dan tidak nyata. Ya kan? Jadi dunia ini nyata, kemudian orang bertanya siapa penciptanya. Nah, yang terjadi adalah ketika ada pengamat, energi tadi, cahaya itu mewujud dalam partikel. Ketika tidak ada pengamat, kembali menjadi gelombang, tidak lagi bisa dilihat, tidak berwujud. Artinya tidak ada penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Penciptaan itu kan asumsi bahwa ini tadinya tidak ada, lalu menjadi ada, berarti ada penciptanya. Nah, percobaan tadi mengatakan bahwa segalanya telah ada, hanya berwujud dan tidak berwujud, hanya bisa dilihat dan sebelumnya tidak bisa dilihat. Tapi bukan berarti tidak ada menjadi ada. Berarti Tuhan ada atau tidak? Jadi Tuhan ada. Tuhan itu ada dalam dirimu. Seperti yang kemarin saya ceritakan dalam video 42, lenjar pineal itu yang bisa emit cahaya, mengeluarkan cahaya. Disitulah Tuhan mewujudkan, menampakkan keberadaannya. Jadi Tuhan ada dalam diri orang. Karena Tuhan ini ada, tadi dia bisa merubah sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Tapi manusia belum tahu, tadinya menyangka tidak ada, kemudian menjadi ada.
Jadi Tuhan itu adalah jati dirimu ketika kamu paham hal ini. Makanya Tuhan dikatakan Tuhan itu adalah cahaya. Cahaya ini yang bisa membuat kamu melihat sesuatu. Tanpa ini kamu tidak bisa melihat apapun. Jadi hal yang kita anggap nyata ini karena keberadaan pengamat. Nah, siapa pengamat itu? Sekarang kita perdalam lagi. Kalau kamu mengamati, itu artinya kamu harus sadar. Kalau kamu tidak sadar, kamu tidak bisa mengamati. Kalau kamu tidak sadar, kamu tidur, kamu tidak bisa mengamati. Kalau kamu sadar, artinya kamu tidak tertidur. Ya. Nah, kalau kamu tidak tertidur, kamu sadar, artinya akumu itu ada, keberadaanmu itu eksis, ada. Maka kamu bisa melihat dunia ini. Tapi ketika kamu tidak sadar, kamu tertidur, akumu juga tidak ada. Maka kamu ditanya bingung, ketika kamu tidur kamu di mana? Itu kamu tidak bisa menjawab. Karena kamu kembali menjadi energi. Nah, ini yang menarik. Ini sekarang komentar atau pendapat dari Werner Heisenberg. Ini juga ilmuwan yang terlibat dalam percobaan fisika kuantum. Jadi seperti yang saya tampilkan di layar. Jadi tegukan pertama dari sains itu akan membuat kamu menjadi ateis. Tapi di dasar gelas Tuhan sudah menantimu. Jadi ini ilmuwan yang menemukan fisika kuantum itu sendiri. Jadi menyatakan bahwa hasil ini mengindikasikan bahwa Tuhan itu ada. Ada di mana? Dalam dirimu. Dalam semua wujud. Maka sekarang orang lebih mengatakan Tuhan itu apa? Kesadaran. Tanpa kesadaran tidak ada pengamatan. Tidak ada pengamatan berarti tidak ada apapun juga. Ini Werner Heisenberg. Sekarang yang berikutnya, ini pasangan juga. Niels Bohr. Niels Bohr itu juga yang terlibat dalam fisika kuantum. Niels Bohr mengatakan, apa yang selama ini kita yakini real, nyata, ternyata berasal dari sesuatu yang tidak bisa dikatakan real. Kenapa tidak real? Itu di gelombangnya tidak kelihatan. Maka di tingkat atom itu 99% adalah ruang kosong, hanya 1% yang berwujud. Kemudian dia mengatakan kalau fisika kuantum itu tidak mengejutkan kamu, artinya kamu tidak paham. Ini Niels Bohr. Jadi ini tokoh-tokoh besar dalam fisika kuantum. Lalu yang terakhir, ini adalah Einstein. Jadi Einstein ini juga bingung ketika menghadapi ini. Maka di akhir menjelang dia meninggal, dia mengatakan dia menolak untuk dioperasi. Einstein menolak untuk dioperasi. Dia mengatakan, saya ingin pergi ketika saya menginginkan. Dia merasa di situ sudah hampa. Kenapa? Karena dia menyadari ternyata hidup ini artificial. Hidup ini tidak nyata. Lalu dia mengatakan, saya sudah selesai membagikan. Dan ini saatnya saya akan pergi secara elegan. Jadi Einstein juga mengatakan, dulu dia bertanya, dari mana semua ini ada? Siapa penciptanya? Ketika dia tahu tentang hal ini, dia mengatakan, kenapa? Pertanyaan kemudian jadi, kenapa? Jadi ini komentar dari beberapa ilmuwan tentang temuan fisika kuantum. Lalu dari sisi agama, semua yang dikatakan oleh mistikus, sufi, ya kan, orang-orang suci, nabi, ternyata dengan fisika kuantum ini terbukti. Sekarang kalau di ajaran Jawa itu sudah membedakan
Cahaya itu dibedakan antara tejo, teja, dan cahyo, cahya. Tejo itu cahaya yang tidak bisa dilihat. Tapi pengetahuan energi, pemahaman energi. Orang Jawa dulu sudah tahu tentang hal ini. Cahyo itu tadi cahaya sebagai partikel yang bisa dikenali. Jadi mistik ini selaras dengan pencapaian sains. Lalu kalau dari Buddhism ya, dari ajaran Buddha itu kan yang dikatakan sunyata, kosong. Itu apa? Ya eksistensi awal. Jadi kenapa kosong? Ya karena segalanya tadi energi. Energi itu tidak bisa kamu lihat. Apa yang tidak kamu bisa lihat, itu kamu juga tidak bisa mempersepsikan, kosong akhirnya. Tapi apakah yang tidak ada ini lalu tidak ada apapun? Kosong itu artinya tidak ada apapun? Bukan. Sekarang pikiranmu itu tidak bisa bekerja kalau tidak ada bahan. Nah, lalu bahannya itu kan sudah pasti ada. Hanya saja di titik sunyata itu tadi, itu kan padamnya pikiran. Jadi pikiran itu yang tadi, pikiran itu cahaya yang mewujudkan. Kalau sebelum itu, ya kosong. Kalau dari pemahaman Jawa, sangkan paran, ya ini tidak bisa dijelaskan ada sebelum segala sesuatu. Suwo, ya kan? Kalau dalam ya seperti ungkapan tan kena pinoyo ngopo. Jadi ya karena pikiran belum lahir, hanya eksistensi dari sumber awal di Tuhan, keberadaan awal. Jadi ini selaras. Lalu sekarang sesi jenar. Siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Dirimu itu wujudnya cahaya. Kalau kamu mengenal sejatinya dirimu, ya kamu bisa paham tentang hal ini. Sesi jenar. Kemudian Yesus mengatakan, kalau yang hubungannya dengan kelenjar pineal, Yesus mengatakan, ketika matamu tunggal, tubuhmu bercahaya. Nah, matamu tunggal itu tadi, mata ketiga. Dia mengemit foton. Dia melihat realitas dari mata ketiga, mata batin. Maka tubuhmu bercahaya, wujud tubuhmu sebetulnya cahaya. Yesus mengatakan, akulah awal dan akhir. Jadi aku sini adalah personifikasi keberadaan dari Tuhan tadi sebelum segalanya menjadi. Disitulah awal, disitulah akhir. Sangkan paran juga sama. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tanpa kamu adanya cahaya, memahami cahaya keberadaan, kamu tidak melihat sesuatu apapun, tidak ada yang kamu ketahui tentang hidup. Kalau kamu tidak ada itu juga, kamu tidak bisa melihat kebenaran. Oke? Nah, lalu kalau dari ajaran Hindu, penciptaan semesta, kalau tidak salah kan ketika Dewa Brahma terbangun dari tidurnya. Bangun itu apa? Seperti tadi, dari posisi tidur itu tidak ada kesadaran, menjadi sadar. Kemudian adanya cahaya ini yang kemudian menjadikan itu penciptaan. Dalam Islam, di surat An-Nur juga disebutkan, semua agama itu menyinggung masalah ini. Nah, yang menjadi masalah adalah ini sudah level di mana hakikat yang mesti dipahami. Maka agama menjadi terguncang. Kenapa? Ya, berarti dalam setiap wujud itu adalah manifestasi dari Tuhan. Karena semuanya energi. Ya, semuanya perilakunya seperti cahaya.
maka agama sebagai institusi jadi terguncang. Kenapa? Berarti tidak ada yang bisa mewakili kamu dengan Tuhan. Orang kamu sendiri kalau mengenal jati dirimu, kamu itu manifestasinya. Tapi kamu bukan Tuhan. Kenapa? Ya karena kalau kamu kembali menjadi energi, kamu tidak ada. Oke ya. Nah, sekarang dalam meditasi mistik saya mengatakan kuncinya di titik nol. Titik nol yang saya maksud ya ini. Titik di mana kamu di antara sadar dan tidak sadar, di antara terbangun dan terjaga, tertidur dan terjaga. Kemudian kamu juga tidak dalam kondisi mimpi. Nah, misterinya di sana. Kamu bisa merasakan kehadiran sumber ini tadi dalam dirimu. Maka ketika mistik ini mengenali ini, kamu bisa akhirnya melampaui batasan fisik. Nabi membuat mukjizat ini juga karena apa? Secara pribadi sudah tidak ada. Karena hanya istilahnya sumber dari Tuhan tadi yang melakukan itu melalui dia. Oke ya, jadi ini yang saya sampaikan tentang rahasia cahaya. Apa hubungannya mata batin? Ya, ini sudah di atas mata batin lagi kalau kamu pahami ini. Tidak perlu dibuka-buka. Kalau kamu paham ini, kamu bisa menemukan ini, ya terjadilah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga ini membantu kamu membuka wawasanmu. Jadi kamu tidak lagi ragu, was-was dalam berproses belajar meditasi mistik, ya kan? Kalau kamu suka, silahkan berikan like. Kamu bisa bagikan juga mungkin ke teman-teman yang selama ini ingin belajar meditasi mistik. Kita akan membahas lebih dalam nanti tentang aplikasi. Kalau kita sudah tahu misterinya, ya kita hanya mencoba menyadari kekuatan ini dan memanfaatkannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.